siwak itu disunahkan di kulli halin, pada setiap keadaan. Artinya kapanpun. Kapanpun disunahkan. Pagi, waktu duha, siang, sore, malam disunahkan. Illa ba'da zawal lis-shahih, kecuali tidak disunahkan setelah zawal, setelah zuhur ke atas. Tapi lis-shahih bagi orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang berpuasa itu bersiwak setelah zuhur sampai dengan maghrib itu tidak sunnah. Tapi bagi orang yang tidak puasa tetap sunnah, karena siwak itu disunahkan kapan saja, fi kulli halin, illa ba'da zawal lis-shahih, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Zawal itu gini, matahari pas di atas kepala kita, kemudian udah menggok sedikit ke arah barat, ke arah barat, itu namanya zawal. Nah, dari situ sampai maghrib bagi orang yang berpuasa tidak sunnah siwak, makruh bahkan. Ya. Tapi bagi yang tidak berpuasa tetap sunnah. Wa huwa fi salasati mawadhi'a, dan siwak itu pada 3 tempat asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, atau disunahkannya itu sangat-sangat. Tadi disebutkan bahwa siwak itu sunnah dalam setiap keadaan, tetapi dalam 3 hal keadaan itu lebih-lebih sunnahnya. Jelas ya? Yaitu kapan? Yaitu pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi. Yang pertama, ketika mulut berubah atau bergerak gitu ya, inda taghayyuril fami min azmin, ketika mulut mulai bergerak, min azmin, yang tadinya diem gitu, yang tadinya diem nggak ngomong-ngomong gitu, nah kemudian ngomong, nah itu kan artinya mulut itu bergerak, berubah gitu. Nah azmin di sini, azmin itu huwa sukutun tawilun, artinya diem yang cukup lama, nggak ngomong, nggak baca apa-apa, diem aja mulutnya cukup lama, kemudian setelah itu disunahkan banget. Jadi setelah berdiam diri selama beberapa saat. Wakilah tarul akli. Nah ada juga yang disebut, yang mengatakan azam itu maksudnya tidak makan, udah lama nggak makan apa-apa, gitu, nggak minum, nggak makan, nggak nyeplak gitu. Nah itu kan mulut bau tuh, gitu. Nah itu sunnah banget. Gitu. Itu yang tempat pertama. Min azmin wa ghairihi, ya. Dan yang selain azam, maksudnya selain azam itu seperti contoh, dia sudah makan bawang merah atau bawang putih, ya itu mulut bau tuh ya. Nah pada saat itu sunnah banget siwak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda qiyaminan naum. Yang kedua, sunnah banget siwak itu ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, setelah tidur siwak. Kalau kita orang-orang kampung setelah bangun dari itu rokok. Belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, sudah ngerokok duluan. Kalau nggak puasa gitu ya. Nah, yang bagusnya itu begitu bangun tidur siwak, sunnah banget. Yang ketiga, wa inda qiyam ila shalah. Nah, yaitu yang ketiga adalah ketika hendak sholat, ya, ketika berdiri hendak sholat, itu sunnah
Sunnahnya sunnah banget siwak. Kalau secara umum sunnah siwak kapan saja ya. Tapi dalam 3 hal ini lebih sunnah. Yang pertama ketika mulut berubah, yang tadinya diam dia ngomong atau ketika habis makan bau-bauan, bawang merah, bawang putih, atau makan durian gitu ya, bau-bauan tuh. Nah, siwak sunahnya sunnah banget. Yang ketiga ketika bangun tidur, dan yang ketiga ketika hendak sholat. Tapi bagi orang yang berpuasa dari mulai zawal sampai maghrib itu hukumnya tidak sunnah. Nah, itu jelas tentang siwak. Ada pertanyaan tentang siwak? Nah, caranya siwak itu pakai apa saja ya. Tapi yang paling afdol adalah pakai kayu arak namanya. Kayu arak, kayu siwak yang paling afdol. Tapi kalau itu tidak punya, pakai jarit ya, pakai kain. Atau kalau nggak ada ya sudah tangan. Nah, untuk zaman sekarang pakai sikat gigi. Kalau di toilet pakai sikat gigi. Tapi kalau di tempat mau sholat masa bawa sikat gigi dan ya. Nah, jadi yang ambil itu tetap pakai kayu arak, kayu arak. Saya sudah mencoba atau sudah mengamati ya, dengan bersiwak itu, insya Allah pertama ini jadi sehat. Yang kedua, bacaan Qur'annya jadi lebih mudah, lebih fasih. Ya, saya sudah mencoba. Jadi kalau sering siwak itu bacaan Quran kita jadi lebih fresh, lebih perasaan itu lebih fasih gitu. Ditimbang tidak bersiwak. Baik, faslun yang berikutnya faslun wa furudul wudu'i. Nah, ini tentang fardunya wudu. Faslun ini satu pasal ya, wa furudul wudu'i ya. Keparduan wudu. Artinya rukun-rukun wudu. Ini wudu ya. Ada wudu, ada wadu. Ada wawunya pakai domah wudu, ada wadu pakai pangkal. Kalau wudu itu pekerjaan wudu. Tapi kalau wadu itu airnya, air yang dipakai untuk berwudu. Seperti sahur ya. Suhur. Jadi makan sahur itu suhur. Nah, kalau makanannya namanya sahur. Wadu itu air buat wudu. Wudu itu pekerjaannya, wudu itu kegiatan berwudunya. Airnya namanya wadu. Sama dengan suhur. Suhur itu makan sahur. Sahur makanannya. Tapi kalau kita nyebut sahur gitu ya. Sahur itu untuk makan sahur, maksudnya suhur. Tapi maksudnya sama itu juga sebenarnya. Wa furudul wudu'i ya, utawi fardu-fardunya wudu. Beda dijawab. Jadi adapun yang rukun-rukun wudu itu sittatu asya'a. Ada 6 hal. Ada 6 perkara. Ahaduha an-niyah, yang pertama niat. Nah, apa itu niat? Ya, di situ dijelaskan di tengah-tengah ya. An-niyatu wa haqiqatuha, ya, hakikat daripada niat ini adalah syar'an, menurut syar'nya adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu, muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan mengerjakan sesuatu itu. Fa'in tarahi anhu sumya azman. Kalau niat itu ada jarak dengan melaksanakan sesuatu
sesuatunya, maka itu disebut azam. Contoh gini, saya besok niat mau pulang kampung. Nah, antara dia ngomong saya niat mau pulang kampung besok dengan pekerjaan pulang kampungnya itu kan ada jarak panjang tuh, dari sekarang sampai besok gitu ya. Nah itu bukan niat sebenarnya, tapi disebut azam. Azam, namanya azam. Kalau niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu ya, bareng dengan melaksanakannya, berbarengan dengan melaksanakan sesuatu itu. Contoh, kita sholat, ketika kita takbiratul ihram, niat dalam hati kita, niat saya sholat subuh makmum, itu kan bareng tuh. Niatnya itu bareng ketika sholatnya. Nah itulah yang disebut dengan niat. Kalau ada jarak namanya azam, semacam janji atau semacam rencana gitu ya, rencana yang kuat gitu. Itu bedanya niat dan azam. Artinya niat ini adalah qasdus syai' ya, muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bareng atau niat sesuatu berbarengan dengan melaksanakan sesuatu. Maka di sini niat itu yang pertama niat rukun dulu adalah niat. Ya. Niatnya itu inda ghuslil wajhi. Niatnya itu dilaksanakan ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka. Kan itu sudah melaksanakan kan? Niatnya bareng di sini. Jadi bukan dari luar masjid, saya niat wudu, kemudian ke kamar wudu, kemudian wudu. Nah itu belum niat. Kenapa? Karena ada jarak. Tidak bareng niatnya di depan masjid, baru setelah di tempat wudu baru wudunya. Tapi ada orang yang memahami berjalan dari rumah saja mau ke masjid mau sholat itu sudah niat. Nah kalau menurut kitab-kitab kuning itu belum niat. Karena kenapa? Karena yang disebut dengan niat itu adalah dilaksanakan bareng dengan mengerjakannya. Nah, niat jeltrakna. Yang pertama rukun wudu itu adalah ghuslul an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh muka. Dan membasuh mukanya itu pada awal membasuh muka, bukan pada basuhan yang kedua, bukan pada basuhan yang ketiga, tapi pada min awwali ghuslin indal wajhi, ketika mengawali membasuh muka. Di situ tempatnya niat. Yang pertama itu ya rukun wudu. Ingat waktu ya. 7 menit. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Yang disebut muka adalah dari kalau batas atas bawahnya itu dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, sampai dengan tulang. Ini atas bawah. Kalau sampingnya kiri kanannya dari kuping ke sini, ini sini, nah ini muka, wajah. Nah itu yang harus dibasuh semua rata, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, ghuslul wajhi. Yang kedua. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini. Yang ketiga adalah membasuh atau ya membasuh dua tangan, yadain dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku.
ini siku, ini tangan, ini siku. Jadi membasuh dua tangan, maksudnya tangan kanan dan tangan kiri, batasannya dari mulai ujung jari sampai ke siku, mirfaq. Nah, hati-hati. Jadi untuk agar kita yakin basuhan kita ini sampai dengan siku, maka dilebihkan. Jangan pas banget siku, nanti nggak nyampe gitu. Jadi dilebihkan dari siku biar yakin bahwa sudah sampai siku. Nah, itu rukun yang ketiga. Wa mashu ba'dir ra'si, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Perhatikan kalimatnya di sini, mengusap sebagian kepala. Kalau tadi ke muka, ke tangan, dan ke kaki itu namanya goslun. Kalau yang kepala mashun. Kalau goslun itu membasuh. Kalau mashu kepala itu mengusap. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Nah, kalau membasuh itu airnya mengalir. Airnya itu banyak mengalir, muncul. Kalau musap enggak mesti mengalir, cukup diusap. Kalau membasuh ya pakai air. Tapi kalau musap cukup tangan kita kena air, kemudian diusapin cukup. Nah, itu bedanya membasuh dan musap. Jadi anggota wudu yang harus dibasuh itu muka, tangan, dan kaki. Ya, kalau kepala itu diusap saja cukup. Artinya tidak perlu sampai basah, ya, sampai kuyup, nggak perlu sampai kuyup, cukup diusap. Bahkan yang disebut dengan kepala itu, ya, yang disebut dengan kepala itu, ya tadi selain muka ini ke sini, gitu kan, tempat tumbuhnya rambut, gitu, dari kepala. Lalu bagaimana orang yang tidak ada rambutnya? Mana kepalanya? Dari mulai mana tuh? Orang yang botak lontos itu, nggak ada rambutnya, ya sudah diperkirakan aja, diperkirakan di situ. Tempatnya aja itu kosong. Iya. Nah, itu masbu ba'dir ra'si. Disebutkan di sini, ya, kalau tadi membasuh muka, disebutkan membasuh muka, berarti semua muka. Kemudian membasuh tangan dari sini sampai ke mata, ke siku, berarti semua. Nah, kalau di sini disebutkan wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Berarti tidak harus semua kepala, cukup sebagiannya. Mana yang disebut dengan sebagian kepala? Bisa depan, bisa belakang, bisa kiri, bisa kanan, atau bisa di mana aja. Jadi cukup pokoknya air kita mengusap di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, belakang boleh. Mengusap, gitu aja. Cukup. Sekarang kalau visual penyuka air mandinya tinggi, karena itu asal gitu kan. Wah, itu mah ada udang di balik batu namanya. Kesempatan dalam kesempitan. Biar seger karena lagi puasa, jadi diguyur kepalanya gitu ya. Ada juga mesap kepalanya itu yang sunnah itu, kalau rambutnya gondrong, ya, tebal, itu di gini air kemudian diusap, balikin lagi. Nah, kalau yang botak cukup sekali, nah, itu sempurnanya. Minimalnya usap begitu, minimal. Dan usap rambut aja cukup, usap rambut. Tapi bisa sampai ke kulit ini bagusnya, kan, sampai dingin, kerasa dingin. Tapi kalau mau usap rambutnya aja boleh, asal jangan rambut yang terlalu panjang
sehingga kalau dilemrehin itu keluar dari batas kepala itu nggak boleh. Semuanya rambut mana di back mana? Bukan rambutnya pendek banget dia ya. Rambutnya ada di sini nih. Yang dia besar rambutnya di sini. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau besar rambut yang di atasnya boleh. Itu yang keempat ya. Yang kelima wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Yang disebut dengan dua kaki ya ini kaki. Ini kaki. Bukan ini. Kalau ini namanya apa? Betis. Ya. Yang disebut kaki ya ini yang bawah. Sampai mata kaki berarti sampai sini. Dari mulai bawah sampai sini. Lebihin dikit biar yakin. Ya, biar yakin kita membasuh. Mata kaki. Kalau tadi sampai sini. Dan ini membasuh, tidak cukup diusap, harus dibasuh. Airnya harus mengalir. Kemudian yang keenam wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam tertib sesuai dengan apa yang kami sebutkan tadi, yaitu berurut dari mulai basuh wajah sampai niat, kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, itu berurut. Dalam Quran, ya di dalam Quran tentang wudu ini disebutkan idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Apabila kalian mau berdiri mau sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan kalian sampai ke situ. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Kaki-kaki kalian. Wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Hanya disebutkan 4 anggota tubuh, anggota badan, anggota wudu ya. Dalam Quran bukan 4 saja. Nah, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan rukun wudu ada 6 ya. Yang pertama niat, yang terakhir tertib. Nah, niat dan tertib ini di dalam Quran tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi dalam Quran hanya mungkin ada sebagian yang berpendapat ya sudah, karena niat nggak perlu ada niat gitu. Dari rumah aja udah mau ke air udah niat mau wudu, maka dia tinggal begitu aja. Ada yang begitu. Karena Al-Quran memang tidak menyebutkan niat. Nah, niat itu adanya di mana? Di hadis. Dan itu hadisnya sifatnya umum. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sahnya amal. Kalau para ulama fikih mengatakan sesungguhnya sahnya amal itu adalah binniyat, dengan niatnya. Kalau tanpa niat tidak sah. Kalau sholat tanpa niat, tidak diniatin, itu nanti hampir mirip atau mungkin bisa menyamai gerakan olahraga biasa. Tapi karena dengan adanya niat, maka gerakan sholat itu menjadi sholat, bukan olahraga biasa. Yang membedakannya niat. Maka para ulama itu memasukkan di dalam kitab-kitab fikih mereka itu niat, ya. Walaupun di dalam Quran tidak disebutkan. Termasuk sholat. Nabi itu ketika sholat, ketika mengajarin sholat itu niatnya tidak disebutkan. Jadi di dalam sholat itu contohnya seperti hadis yang mengatakan tidak kabar imam takbir. Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Jadi dimulai dari takbir, takbir bagi ihram. Nah, kalau para ulama kemudian mengolah itu ditambah dengan niat. Ketika takbirnya itu niat. Karena ada hadis umum innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sahnya itu disebabkan atau diperlukan adanya niat. Oh, kebetulan lepas Nabi ya. Jadi
Jadi kalau yang kita kerjakan wudu dari mulai bercuci tangan ya, kemudian berkumur, mengisap air oleh hidung, nah itu sudah gabungan antara fardu rukun dengan sunnah. Yang tadi kita bahas ini hanya fardunya saja, hanya rukunnya saja. Nah, sunnah-sunnahnya besok insya Allah kita bahas. Di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibahas masalah niat itu harus dengan langsung praktek. Nah, sedangkan kalau seandainya ada jarak tadi bisa dikatakan ajam ya. Nah, kalau niat kita mau puasa itu biasanya kadang-kadang kan malam apa mau tidur kan jaraknya ada tuh. Berarti kan sampai sahur ya. Nah, itu bagaimana itu kategorinya? Nah, kalau misalkan di praktek itu berarti niat puasa itu harus pas sahur, habis sahur gitu ya kan? Kalau seandainya langsung ke situ gitu, itu bagaimana? Apa termasuk ajam apa gimana? Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus untuk puasa, niat puasa itu ada ketentuan yang lain, yaitu harus tabiat, ya, harus dimalamkan. Khusus untuk puasa fardu, gitu ya. Kalau khusus untuk puasa fardu itu harus diinapkan, kan tidak boleh siang niatnya, kecuali puasa sunnah. Nah, wallahu a'lam apakah yang dimaksud oleh kitab ini bahwa niat itu adalah makrunah bi fi'lihi, ya, menyengaja sesuatu berbarengan dengan mengerjakan sesuatu itu, apakah hanya khusus untuk wudu dan sholat saja, kan? Kalau puasa katanya jelas-jelas ada jarak antara niat dengan pelaksanaan puasanya. Tetapi kalau dilihat dari tulisan-tulisan para ulama sendiri itu juga bahwa khusus untuk puasa itu harus niatnya itu ditabjid, diinapkan, dimalamkan. Ketentuannya seperti itu. Jadi sahabat, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pendapat ya di dalam kitab ini disebutkan cara siwak itu dimulai dari kanan, ya, dimulai dari kanan sampai ke kiri, sampai ke lak-lakan ini, ke langit-langit mulut. Ya. Jadi tidak hanya di luar saja, tidak hanya di luar gigi gitu, tapi sampai ke langit-langitnya. Itu berarti di luar aja kalau kalau di sini sampai ke langit-langit. Langit-langit itu ini atasnya mulut kita. Ya. Tapi ya di sini tuntunannya harus lembut, jangan kencang-kencang nanti berdarah-darah. Nah, diusahakan secara lembut